Mau toko kalian cepet rame di TikTok Shop? Nah, di sini nih gue mau bagiin pengalaman gue naikin cukup banyak toko, cukup banyak brand di TikTok Shop harus kayak gimana sih? Gitu. Ada yang dicobain caranya cepat, ada juga yang lambat, tapi secara garis besar ini gue punya apa ya? Semacam pola yang bisa kalian tiru, yang bisa kalian contek biar toko kalian rame. Nah, karena ini penting banget nih kalau lo mau laku. Jadi, lo pastiin buat tonton video ini sampai habis, karena setiap bagian gue bakal jelasin cukup detail. Nah, terus buat lo yang baru pertama nonton, jangan lupa juga buat lo klik subscribe dan aktifin loncengnya ya. Oke, jadi gini, jualan di TikTok ini bisa dibilang kayak gampang, tapi banyak juga yang bilang susah sih. Kenapa? Sebenarnya gini, kalau yang gue lihat ya, yang ngalamin gampang itu punya pola yang beda sama yang susah, gitu kan. Tapi secara basicnya kalau kalian mau rame, kalian harus ngerti TikTok ini kayak gimana sih gitu. TikTok ini sebenarnya kalau misalnya kayak lu jualan di offline gitu ya, ini sama kayak kalian itu jualan di Taman Ria. Jadi kayak di Disneyland lah, lu kayak jualan di Dufan lah gitu kan. Kalian tahu kan kita bisa jualan di sana, bener nggak? Lu bisa sewa stand kan di sana, bener nggak? Nah, terus gini, ketika lu bisa sewa stand, gimana caranya biar laku gitu kan? Lu harus tahu kan cara mainnya mereka kayak gimana, positioningnya mereka kayak gimana, supaya kalian nggak apa ya, maksudnya lu nggak salah jalan gitu kan. Karena yang gue bilang tadi gampang tapi susah gitu ya. Nah, kenapa gue bilang gitu? Karena gini, TikTok ya itu gampang buat orang-orang yang punya produk yang tepat. Ini ibarat gini deh, gue mau tanya sama kalian, misalnya nih lu lagi datang ke mana tuh namanya, ke Dufan atau ke Disneyland ya, terus ada dua orang yang nawarin barang yang beda. Barang pertama itu adalah lu tahu nih, tukang asongan tahu? Tukang asongan tahu ya, tukang asongan tahu ya, yang jualannya kayak aqua, rokok atau apa gitu ya, minuman gitu, yang udah gitu, yang basic banget gitu ya, yang lu tahu semua ada gitu. Dan kondisinya lu nggak lagi lapar, lu nggak lagi aus, lu nggak lagi pengen ngerokok. Mau lu beli nggak? Harganya mahal lagi. Karena lu mikir ya, bener nggak? Aduh, gue beli, terus ya gue mau kalau minum juga karena suka disita, buat apa gue beli? Bener nggak? Nah, ada lagi pedagang yang kedua. Yang kedua ini, yang dijual adalah misalnya gimmick-gimmick yang ada di itu sendiri, di Taman Ria sendiri. Misalnya lu ke Disneyland nih, dia punya boneka apa gitu ya. Boneka Labubu nggak matching lah ya, kan bukan Dufan ya. Atau Disneyland ya. Disneyland apa nih? Misalnya lu punya boneka Elsa, punya gantungan kunci, siapa tuh namanya? Ya Lilo and Stitch, dan ya teman-temannya lah ya. Pokoknya Aladdin dan teman-temannya. Mana yang lebih mungkin lo beli? Lu bakal mungkin beli yang kedua. Kenapa? Ada temanya gitu loh, matching gitu. Kalau gua kesini emang gua beli merchandise, pernak-perniknya seperti itu. Nah, itu yang asongannya. Sekarang gini, lu udah anggaplah lu jualannya di toko, bukan di asongan. Nah, lu di Dufan ada satu grosir lu bayangin, jual beras, jual minyak, jual gula, gitu ya. Itu aja udah kayak, bentar, gua ke Dufan kayaknya nggak nyari ini deh, gitu. Terus harganya jadinya ya harganya biasa aja sih. Tapi kayaknya gua bukan ini yang gue cari gitu, bener nggak? Yang kedua, satu toko lagi bagus, cakep, jual pernak-pernik mainan-mainan Dufan. Harganya mahal, tapi lu beli. Kenapa? Karena memang itu temanya. Gitu. Nah, makanya kalau gue lihat nih, jualan di TikTok ini cocok banget buat produk-produk yang bisa diimpuls. Gitu ya. Jadi kayak kalau produk-produk kebutuhan ya bisa sih, tapi kayaknya nggak terlalu rame deh. Apalagi kalau produk kebutuhan kalian tuh kayak barang-barang yang, lu tau nggak, barang distributoran tuh apa ya, misalnya kayak yang simpelnya gini ya, kayak aqua, kayak rokok, barang yang di mana-mana ada. Lu jual di sini bisa sih, tapi susah. Gue bukan bilang nggak bisa ya, karena gue tahu cukup ada seller-seller yang ngebahas jualan seperti itu, dan mereka menargetkannya adalah pedagang-pedagang dari luar. Jadi daripada lo ke grosir dikirim barang-barang kayak gitu, bisa. Gitu ya. Tapi itu pun nggak banyak persaingannya. Dan dibandingin dengan barang-barang kalau lihat terlalu di TikTok Shop, sebenarnya itu barang-barang produk-produknya adalah jenis-jenis yang bisa diimpuls. Gitu loh. Jadi kalau misalnya kalau gue bilang di Dufan tuh barang-barang merchandise, bener. Barang-barang apa? Barang-barang merchandise kreator, bener nggak? Barang-barang yang dipromosiin sama siapa gitu. Jadi kalian bayangin kayak setiap kreator itu tuh kayak apa ya? Wahana. Lu bayangin setiap kreator adalah wahana. Setiap wahana tuh udah naik roller coaster, kan ada wahananya tuh. Dia jual pernak-pernik apa? Nah, kreator itu kayak gitu. Nah, kreatornya makin banyak wahana, berarti kan wahananya banyak tuh. Nah, itulah TikTok. Bayang ya. Jadi produk yang cocok adalah produk-produk yang bisa di-matchingin dengan kreator. Itu yang gue lihat. Gitu kan. Ketika produk itu bisa di-matchingin sama kreator, itu bisa. Terus kedua, produk-produk yang bakal ramai juga itu biasanya adalah produk-produk yang ini, apa tuh namanya, sesuai dengan tema, tren. Contoh, nanti mau lebaran, orang kiriman hampers TikTok, orang kiriman baju yang lagi rame di TikTok gitu loh, apa gitu loh. Itu produk-produk yang bisa. Dan yang biasanya juga yang lebih laku adalah, gue bukan bilang produk reselleran nggak terlalu laku, tapi yang lebih dapat duit lebih banyak itu adalah yang bikin produk.
Karena dia bisa bikin unik, seunik mungkin. Nanti ada apa bikin, ngikutin gitu kan. Nanti ada apa bikin, ngikutin gitu kan. Itulah yang pertama. Jadi pertama adalah lu perlu lihat dulu, kalau yang gue lihat adalah ini produk lu, kira-kira market fit nggak di sana? Gitu ya. Market fit-nya kayak gimana? Bisa dilihat sesuai sama kreator atau enggak gitu kan. Ada kebutuhannya atau enggak, ada trennya atau enggak gitu. Market fit juga gue bakal bahas kayak produk yang kalian jual itu bisa diimpuls apa enggak, bisa didemonstrasiin apa enggak. Karena produk-produk yang bisa didemonstrasiin itu lebih gampang buat laku dibandingin produk-produk yang nggak bisa didemonstrasiin gitu ya. Bahkan gini, barang-barang mah udah gitu harga juga cocok nggak di kantongnya anak muda gitu kan. Tapi harga ini bukan berarti yang mahal nggak bisa laku, nggak juga. Kayak kamera, iPhone segala macam bisa laku juga kok gitu kan. Karena mungkin mereka bisa didemoin, ada value-nya yang lebih mahal dan banyak orang yang mau keluar duit buat itu yang pertama. Nah yang kedua, kalau lo udah ngerti barangnya lo cocok apa nggak sama TikTok, malah sebenarnya gue punya data sih tentang produk apa yang rame. Nah, cuma gue nggak boleh bagiin. Ini nggak boleh bagiin data yang cukup konfidensial. Cuman kita bisa bantu cekin produk lo sesuai apa enggak. Nah, mau nggak lo dicekin produk lo sesuai apa enggak? Lo tulis di komen ya. Nah, terus yang berikutnya adalah kalau lo udah ngerti produknya, yang berikutnya adalah lo harus bisa cari trafficnya. Traffic TikTok itu ada 5, tapi sebenarnya kalau gue lihat dari 5 ini ya, TikTok sendiri yang paling penting itu adalah di live dan konten. Nyawanya di situ. Mau dikerjain sendiri, mau kerjain sama affiliate boleh. Kalau kayak iklan itu supportingnya, gitu kan. Nah, tinggal bisa nggak kalian bikin itu bagus? Karena nyawanya di impuls, bikin orang tuh kayak lagi nggak niat lihat langsung pengen beli. Nah, itu lu harus bisa banget. Jadi PR-nya tuh di sini perang kreativitas, bukan perang harga, gitu kan. Yang penting kreatif, menarik, cakep. Gitu karena kalian bisa nggak buat di situnya. Kalau kalian bisa, lu udah bisa jalan. Kalau kalian kagak bisa, lu berarti harus cari affiliate yang bisa bikin konten bagus. Tapi cari affiliate ya, lu juga butuh budget. Butuh budget artinya butuh margin yang lebih gede. Jangan lupa masih harus modal iklan. Makanya gue bilang tadi, yang bisa bikin barang lebih enak. Kenapa? Selisih harganya, marginnya cukup. Terus berapa coba margin yang ideal? Kalau yang gue lihat ya, TikTok tuh sekarang kayak 40-50% loh. Baru lu hidup. Gitu. Kalau di bawah segitu, susah deh. Kalau kayak untung 5%, 10% dah. Mendingan ya dicoba aja. Tapi kalau misalnya nggak laku ya jangan komplain gitu ya. Gitu. Kalau nggak bisa bikinlah produk lo jadi bisa. Ya. Nah, terus kalau lu udah ngerti tentang si konsep nyari trafficnya gitu ya, lu harus tahu nih live content ini harus dapat nih. Ini dianalisa terus, bahkan ada indikatornya. Gitu ya, ada indikatornya. Nah, tinggal mau dikerjain internal, mau dikerjain affiliate, apa terserah lu. Nah, karena tadi gue bilang traffic sampai sama live, lu harus sadar traffic sama live ini kesannya kayak modal kreativitas, tapi sebenarnya mahal dan ngabisin waktu. Makanya produk itu harus benar-benar dites, bagus apa enggak, cocok apa enggak. Lu harus punya juga yang namanya tingkat konversi. Karena jualan orang prinsipnya simple. Pengunjungnya ada, yang datangnya ada, terus ketika orang datang ada yang mau beli. Nah, itulah yang namanya konversi. Ketika lu bisa tarik traffic sebanyak mungkin, nah lihat ada nggak konversinya. Kalau ada, ya udah, jualan lu bisa jalan. Udah jalan, dihitung. Ini bisa nggak diiklanin? Kalau diiklanin masih untung, jualan lu bisa meledak. Kalau diiklanin kagak bisa untung, berarti ulangi lagi. Marginnya kurang, kontennya kurang, apanya kurang. Gitu, ada sesuatu yang belum pas. Gitu ya. Nah, ketika ini barulah bisa jalan. Nah, kalau udah jalan, baru kita lihat evaluasinya. Bisa scale up nggak? Bisa lebih banyak nggak? Bisa lebih besar nggak? Nah, ini semua nih yang butuh pengalaman. Tapi basicnya di 2 tadi. Kalau lu ngerti 2 tadi, gua rasa sisanya bakal jalan deh. Kalau lu nggak ngerti 2 tadi, kayaknya lu mau belajar iklan, lu mau belajar apa juga susah. Karena nggak bakalan maksimal. Gitu. Jadi, buat kalian yang udah jualan TikTok, tapi misalnya nih, lu masih mentok, coba lihat. Masalah lu di mana? Produk lu fit, apa trafficnya kurang? Nah, atau gini, mau nggak kita bantuin toko lu buat kita analisa? Masalah lu di mana sih? Nanti soal kerjanya gimana? Kerjanya gampang. Gue suka bilang, sekarang kita punya di Mea tuh kita ada agency yang bisa bantu ngurusinnya, di mana tim kita yang kerjain. Bahkan kalau lu mau lu yang ngerjain, kita juga punya program, kita kerjasama dengan konsultan buat bikin program pendampingan digital marketing. Di mana kita yang bakal jadi strategisnya, kalian yang kerjain. Gitu. Tim kalian juga diajarin, jadi tim kalian bisa jalan. Oke? Nah, jadi itu aja tentang tips buat lo bisa mulai di rame di TikTok Shop. Buat kalian nih yang masih bingung, lo bisa tulis di komen. Gue bakal jawab di video Q&A, atau lo bisa like kontennya dan lo kirim ke teman-teman lo yang butuh.